Cara lapor SPT PPh 21 Desember dengan status kurang bayar. Nah, teman-teman di kolom komentar juga banyak banget yang nanya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak sempat balas satu persatu. Biasa semua pertanyaan di kolom komentar itu pasti saya jawab. Pasti ya, sampai dapat solusi. Namun ini gara-gara Cortex yang budgetnya 1,3 T, saya jadi keteteran pekerjaan dan tidak sempat menjawab pertanyaan satu persatu. Saya mohon maaf banget, nanti saya coba balas ya, walaupun saya cicil. Nah, di video kali ini kita bahas tentang cara lapor SPT PP 21 Desember dengan status kurang bayar. Karena memang kan di luar sana pada bingung nih. Di Desember kan pakainya A1 ya, pakainya tarif pasal 17. Namun bagaimana nih dengan karyawan yang tidak tetap, tenaga ahli dan lain sebagainya? Apakah sama dibuatkan A1 atau enggak? Nah, sekarang kita langsung trial di DJP online-nya biar teman-teman bisa kebayang dan bisa mempraktekkan bagaimana seharusnya. Ini kita login di DJP online. Saya anggap teman-teman udah pasti tahu cara loginnya. Masuk ke menu lapor, pilih pra pelaporan, lalu pilih ebupot 21. Oke, sampai sini saya anggap semua pasti udah pada tahu. Pilih bukti potong. Ya, pilih bukti potong. Ini saya belum lapor SPT-nya. Bukti potong. Nah, di daftar bukti potong, klik. Kalau teman-teman udah input, saya kemarin kan udah terakhir sudah buat video sebelumnya ya tentang penginputan bukti potongnya yang ini, ya kan, yang Desember. Nah, di Desember itu ada karyawan yang statusnya dia karyawan tetap dan dia karyawan tidak tetap. Kalau teman-teman pakainya karyawan tetap semua, itu udah pasti di Desembernya pakai TER semua, itu udah pasti. Statusnya udah otomatis lah muncul. Kalau nggak kurang bayar ya lebih bayar. Kalau nihil nggak mungkin, ya kemungkinan besar nggak mungkin. Pasti kalau nggak kurang bayar ya lebih bayar. Kecuali di A1-nya, di A1 masing-masing karyawan itu udah pasti dibuat nihil. Karena ketika kita nanti lapor 21 tahunan pribadi, ya statusnya nihil karena udah dibayarkan oleh perusahaan. Kalau kelebihan bayar atau perusahaan kelebihan potong, nah perusahaan balikin ke kalian tuh PP 21-nya. Makanya di A1 kalian itu pasti nihil. Nah, case yang sekarang adalah ada karyawan tetap yang pakainya pasal 17 di Desember, ada karyawan yang tidak tetap. Kalau tidak tetap kan kita tidak buatkan dia A1 karena status dia bukti potongnya adalah final atau tidak final. Dia tidak final masuknya, ya. Nah, di DJP online dia berarti masuknya kita coba cari ya. Set 12 2024 ini sudah saya impor untuk bukti potongnya, jadi kita nggak rilis terlalu lama waktunya dari awal lagi. Dia ada bulanan, final atau tidak final dan tahunan. Nah, untuk masa Desember yang bulanan ini pasti kosong, ya. Kalau yang tidak tetap dia masuknya ke tidak final. Oke. Karena yang bulanan itu adanya di Januari sampai November. Yang di Desember itu masuknya di tahunan dan final atau tidak final. Di tahunan untuk karyawan tetap, di final atau tidak final itu masuknya karyawan tidak tetap. Oke, kita lihat. Nah, ini karyawan tidak tetap. Ya, masuknya ke sini. PPh-nya berapa? Ya tergantung tarif dia berapa digunakan di bulan tersebut. Tarifnya tetap tarif TER. Harusnya ya. Harusnya Desember tetap tarif TER untuk karyawan tidak tetap. Kalau karyawan tetap masuk ke tahunan dan dihitung ulang menggunakan tarif pasal 17. Oke ya, sampai sini clear. Nah, lalu kita buat SPT-nya. Kita posting. Di sini udah selesai. Kita buat, teman-teman kalau dari awal berarti impor dulu ya buat bukti potongnya atau input manual lah terserah. Ini case-nya saya sudah impor, saya sudah input, nggak manual sih, saya impor sih kemarin, impor semua. Dan sekarang kita buat SPT-nya. Nah di SPT teman-teman posting, case-nya saya udah posting. Kalau mau posting ulang ya tinggal pilih 2024 Desember, terus posting, selesai. Nah kita masuk ke perekaman bukti penyetoran. Di perekaman bukti penyetoran, teman-teman bisa input tahunnya dan Desember lalu cek. Nanti akan muncul kurang bayarnya berapa. Sini ya, teman-teman lihat di tagihan perekam. Nah, ini muncul kurang bayar berapa. Di KOP-nya terlihat adalah kode untuk karyawan tetap dan kode untuk karyawan tidak tetap. Karyawan tetap brutonya sekian, tidak tetap brutonya sekian, dan PPh terutangnya muncul, ya. Dan untuk karyawan tidak tetap karena memang di bawah PTKP semua, ya dia nol, nggak ada. Jadi hanya karyawan tidak tetap. Nah di karyawan, di karyawan tetap yang ada PPh-nya. Nah di karyawan tidak tetap ini sebenarnya kalau kita hitung secara setahun dia nggak ada PPh-nya. Namun ada di bulan tertentu dia kena PPh. Berarti kan harusnya kalau pakai tarif pasal 17 di Desember dia ada lebih bayar tuh kelebihan potong. Tapi karena di Desember dia pakai TER lagi,
Jadi ya tetap nol, nggak ada kelebihan potong ya. Kelebihan potong itu hanya ada untuk karyawan tetap. Oke, dapat angkanya 1.085.000. Nah, tinggal kita input di tagihan perekam ini. Mana tadi? Sini, rekam bukti penyetoran, tambah, teman-teman bisa input di sini ya. Oke, BPN sudah kita input dan berhasil disimpan, berarti harusnya statusnya nihil. Sebelumnya saya coba sudah tutorialin ya cara impornya ya. Dan dengan statusnya tetap 1085411. Berarti udah sesuai dengan hitungan Excel kita. Dan teman-teman harus punya nih kertas kerja ini. Berarti di Desember yang karyawan tetap, teman-teman dihitungnya nggak pakai TER ya, tarif TER-nya saya kosongin. Betul ya. Tapi yang karyawan tidak tetap, di bawah ini karyawan tidak tetap, saya hitungnya pakai TER. Nih, ada TER-nya ya. Kalau pakai TER, dia nihil, karena memang masih di bawah tarif PTKP-nya lah. Tapi kalau saya pakai tarif pasal 17, ini ada yang LB ini. Masing-masing ada yang LB. Tapi karena di Desember, dia di Desember nggak ada pakai A1, berarti kan tetapnya hitungnya pakai tetap bulanan. Bulanan berarti hitungnya pakai TER. Itu aja kesimpulannya ya. Oke, di SPT-nya berarti status kurang bayar 1.085.000. Kita inputnya sudah kita bayar sekian, lalu kita lihat ringkasan pembayaran. Nah, di ringkasan pembayaran biasa PPN disetor berapa, ya, PPh dipotong berapa, yang disetor berapa, ya. Ini statusnya masih ada selisih, kenapa? Karena memang biasa nggak nge-refresh aja. Harusnya PPN disetor sekian, 1 juta, nah yang disetor juga 1 juta, karena kan BPN-nya sudah kita input, berarti nggak ada selisih lagi. Tapi ini biasa dia belum nge-refresh aja, teman-teman nggak apa-apa, nggak usah panik. Yang jelas BPN-nya sudah diinput, berarti ya udah PPh-nya udah kita bayarkan. Adapun status selisih begini abaikan aja. Kalau mau ditunggu atau mau di-refresh dulu, silakan. Tapi kalau mau langsung, juga silakan. Nah, oke ya. Kita lanjut ke menu penyiapan SPT masa. Status kurang bayar 1 jutaan, masih draft, kita lengkapin. Sampai tahap ini saya rasa teman-teman udah, insya Allah udah kebayang lah ya, harusnya seperti apa. Ini yang status kurang bayar. Nanti kita coba trial yang lebih bayar, bagaimana ya. Oke, ini kita scroll aja ke bawah. Di sini terlihat pegawai tetap, tidak tetap berapa, grossnya berapa, PPh-nya berapa. Oke, ini nggak ada ya, jelas nggak ada karena memang status kita kan kurang bayar. Jadi ini kosongin aja, nggak ada isinya. Oke, kita scroll ke bawah, habis, pengurus, penanda tangan, simpan. Oke, status sukses, kita simpan oke. Dan sekarang kita lanjut lapor. Tadi kan menu lengkapi ya, seperti biasalah, teman-teman pasti tahu. Lengkapi SPT udah, sekarang kita tinggal kirim. Ya, statusnya kurang bayar. Oke, ini scroll aja ke bawah. Mau dicek ya silakan, nggak juga silakan. Ini nggak ada yang kita input ya, nggak ada yang kita rubah. Pilih kirim SPT, sertifikat elektronik. Kita masukin dulu sertifikat elektronik. Kita masukin paspresnya. Oke, SPT masa berhasil dikirim. Berarti selesai ya untuk SPT masa dengan status kurang bayar untuk Desember. Nah, sekarang kita coba yang status lebih bayar di video setelahnya. Kalau saya buat di sini lagi nanti kepanjangan, biar teman-teman enak nontonnya. Saya buat di video sebelumnya. Dari kalian masih ada yang bingung, silakan klik di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng sampai dapat solusinya. Nah, mungkin ada kata dari saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.